Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa kita, yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menuntun hati dan pikiran saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini pun kita senantiasa diarahkan, dibimbing melalui firman Tuhan, secara khusus dalam tuntunan makna Minggu Rogate, yaitu yang artinya berdoa di dalam kehidupan kita setiap hari. Firman Tuhan pada malam hari ini tertulis dari kitab 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Bapak Ibu, saya membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai dengan ayat 18. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bersama ayat terakhir, ayat 18 ini. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, berdoa tentu sudah menjadi kehidupan bagi seorang percaya, bagi anak-anak Allah. Bahkan tentu banyak sekali kesaksian-kesaksian kita tentang doa. Salah satu yang pernah saya baca, Bapak Ibu kekasih, seorang ahli bedah dari kota New York pernah menulis demikian. Di dalam operasi-operasi, doa ternyata dapat mengurangi ketegangan-ketegangan otot. Ia menurunkan tekanan darah dan mengurangi bahaya serangan jantung, yaitu bahaya yang sering timbul kalau operasi itu dihadapi dengan rasa tegang dan takut. Dengan doa, pasien dapat menjadi tenang. Karena itu, kemungkinan untuk suksesnya atau berhasilnya sebuah operasi itu ditentukan dan sangat besar pengaruhnya ketika mereka berdoa atau tidak. Begitu juga dengan setelah operasi dilaksanakan. Ketika doa juga yang menjadi kekuatan, itu pasti sangat mempengaruhi proses pemulihan yang lebih cepat.
Itu kesaksian dari seorang ahli bedah, Bapak Ibu, yang tugas tanggung jawabnya setiap hari melakukan operasi, dan dia mempersaksikan itu. Doa memiliki kuasa. Doa sangat membantu berhasil atau tidaknya sebuah operasi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, begitu juga dengan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Seorang perempuan yang bernama Hana, ia bersusah hati, ia sangat sedih, bahkan ia menangis terseduh-seduh di dalam doanya kepada Tuhan. Hana adalah istri dari Elkana. Bapak Ibu, Elkana ini memiliki 2 istri, yaitu Hana dan Penina. Yang membedakan mereka adalah Hana tidak memiliki keturunan, tetapi Penina melahirkan keturunan atau anak-anak bagi Elkana. Dalam tradisi atau adat istiadat ketika itu, keturunan sangatlah memegang peranan penting di tengah-tengah keluarga. Pun begitu juga dalam keluarga Elkana. Sehingga kondisi Hana yang tidak memberikan keturunan bagi keluarganya di tengah-tengah rumah tangganya, ini menjadi pergumulan yang sangat besar bagi Hana. Secara khusus Penina sering menyakiti hatinya. Kita bisa memahami ya Bapak Ibu, bahwa memang ada kelebihan Penina dibanding Hana. Dalam situasi itu Hana sangat bersedih. Dalam situasi itu Hana sangat bersusah hati. Bapak Ibu yang kekasih, Hana menjadi keteladanan yang menguatkan kita untuk tetap berdoa dalam hidup kita saat ini. Yang pertama Bapak Ibu, ketika Hana diperhadapkan dengan tantangan yang begitu susah, yang begitu berat Bapak Ibu, Hana tidak pergi kepada yang lain. Hana tidak mengalu-alukan kondisinya, penderitaannya, masalahnya kepada yang lain. Bahkan Hana tidak mengandalkan dirinya menghadapi itu. Bapak Ibu, Hana pergi ke Silo. Hana pergi untuk menyembah Tuhan. Bahkan di sana Hana berdoa, menangis terseduh-seduh, menyampaikan isi hatinya, penderitaannya kepada Allah yang disembahnya. Bapak Ibu yang kekasih, keseriusan Hana dalam menyampaikan permohonannya sampai dipikir atau dikira oleh Imam Eli, Hana itu telah mabuk. Karena dia tidak ada putus-putusnya berkata-kata. Dia terus memohon, meminta, memohon kepada Allah, memberitahukan segala pergumulannya kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika Hana betul-betul menyerahkan pergumulannya kepada Tuhan lewat doa-doanya Bapak Ibu, maka Hana mendapat pertolongan dari Allah. Ketika Hana mengatakan, hambamu ini bukan mabuk, hambamu ini bukanlah perempuan dursilah yang dimabukkan oleh anggur. Tetapi Hana memberitahu besarnya rasa cemas, besarnya sakit hati yang membuatnya harus sebegitu berbicara kepada Allah yang dipercaya, yang disembahnya. Eli, imam ketika itu, sebagai penyambung lidah Allah, hamba Allah Bapak Ibu, mengatakan kepada Hana, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Bapak Ibu, apa yang terjadi kepada Hana setelah hamba Allah itu mengatakan demikian? Dia mau makan, mukanya tidak muram lagi. Artinya ini dia sudah mendapatkan kekuatan baru. Dia seperti mendapatkan sukacita baru. Bahkan dia sudah bisa mengukir senyum karena tidak muram, karena dia percaya ada kuasa di dalam doa. Bapak Ibu, yang pertama mau kita lihat, sama seperti Hana yang bergumul di tengah-tengah rumah tangganya. Saya yakin saat ini pun kita juga diperhadapkan dengan banyaknya tantangan.
cobaan, ujian yang sangat sulit, yang sangat memberatkan, menyusahkan hati dan pikiran kita. Apapun itu, Bapak Ibu yang kekasih. Marilah kita seperti Hana. Dia tidak bercerita kepada sesama temannya. Dia tidak bercerita kepada keluarganya. Tetapi Hana hanya pergi ke satu tempat yang tepat dan benar. Dia pergi ke rumah Tuhan. Dia menyampaikan segala kesusahan hatinya hanya kepada Allah yang dipuji dan disembahnya. Dalam poin 1 ini Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh berupaya di tengah-tengah situasi kita, di tengah-tengah dunia yang begitu banyak kesulitan ini. Apakah Tuhan, apakah Allah yang kita sembah satu-satunya tempat kita untuk menyampaikan permohonan-permohonan, menyampaikan penyerahan diri kita dengan satu seruan, inilah aku Tuhan, inilah pergumulanku, inilah situasiku, tolonglah dan jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupanku. Jika kita melihat Bapak Ibu di kehidupan kita saat ini, revolusi industri 4.0 yang sudah mengharuskan kita tidak lagi bisa menghindarkan kecanggihan-kecanggihan teknologi, salah satunya dalam hidup kita. Gadget, baik di kota atau di desa, itu sudah menjadi yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Kalau kita melihat dalam media sosial kita bisa tahu saat ini orang banyak curhatnya di media sosial. Saat ini orang menyampaikan keluhannya lewat media sosial, lewat status, lewat apapun yang diupload. Bahkan saat ini orang sudah berdoa di media sosial. Bapak Ibu yang kekasih, ada sanggahan ketika ini terjadi Bapak Ibu. Apakah Tuhan juga punya Facebook ya? Kok banyak orang saat ini berdoa di dalam Facebook atau melalui media sosial yang lain? Bapak Ibu yang kekasih, poin 1, sikap hidup Hana mengarahkan kita kembali. Biarlah Allah, sumber segala-galanya dalam kehidupan kita, yang menjadi tempat kita untuk mengadu. Yang menjadi tempat kita untuk mengeluarkan segala yang sesak, yang berat, yang tidak mampu kita pahami dalam kehidupan ini. Itu sikap hidup dari anak-anak Allah yang memang setia berdoa. Lalu yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih, dari sikap hidup Hana ini juga menguatkan kita dan mengarahkan kita. Ketika Hana menyampaikan permohonannya kepada Allah, dia mengatakan, berikanlah kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, Bapak Ibu. Lalu ada nazar Hana atas hal ini. Dikatakan, jika engkau memberikan, jika engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, anak itu akan kuberikan kepadamu, katanya. Anak itu akan kupersembahkan untuk bekerja di rumah-Mu. Bapak Ibu, Allah mendengarkan permohonan Hana. Allah menjawab doa Hana. Samuel diberikan Allah di tengah-tengah keluarga Hana dan Elkana. Bapak Ibu, yang menarik adalah tidak ada satu situasi pun, tidak ada satu hal yang membuktikan Hana ingkar dari nazarnya kepada Tuhan. Poin kedua ini, Hana mengajarkan bagi kita Bapak Ibu, kita menghidupi doa kita karena doa kita adalah kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kita menghidupi doa kita karena doa-doa kita adalah kehidupan kita. Apa yang didoakan Hana dalam doanya, ketika Allah mendengar, menjawab seruan atas doa-doanya, permohonannya di dalam doa-doanya, Hana pun melakukan tepat seperti apa yang dinazarkannya kepada Allah. Dia memberikan Samuel, dipersembahkan kepada rumah Tuhan.
Ini yang menarik dan ini yang menjadi luar biasa Bapak Ibu yang kekasih. Terkadang kita harus jujur. Doa-doa kita sangat sering tidak sejalan dengan kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, poin yang kedua dari cara hidup Hana ini, yang sepenuhnya menggantungkan dirinya kepada doanya. Saya mengatakan, kita harus jujur. Terkadang doa kita tidak selurus dengan, tidak sejajar dengan kehidupan kita. Di dalam doa kita meminta supaya kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni. Tetapi dalam hidup keseharian kita adalah pribadi yang sulit mengampuni, yang menutup hati untuk menerima kesalahan, kekurangan orang lain atau saudaranya yang lain. Di dalam doa kita meminta kepada Allah, berikanlah kesehatan kepada kami. Tetapi cara hidup kita setiap hari, kita tidak sungguh-sungguh menjaga badan kita, tubuh kita ini, supaya kesehatan itu tetap kita dapatkan, kita rasakan. Kita makan seenaknya, sesuai dengan keinginan hati Bapak Ibu. Kita juga banyak tidak mengindahkan anjuran-anjuran kesehatan lain supaya tubuh ini tetap sehat dan kuat, Bapak Ibu. Atau kita juga sering mengatakan, tambah-tambahkanlah ya Tuhan berkat-Mu, karena Engkaulah sumber berkat dalam kehidupan kami. Tetapi Bapak Ibu, mari kita jujur. Seberapakah kita yang mau menjadi saluran berkat di tengah-tengah kehidupan kita? Dalam doa kita mengatakan, berikanlah berkat-Mu Tuhan melalui apa yang kukerjakan. Tetapi cara hidup kita justru memperlihatkan kita tidak mau dipakai Allah untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Sehingga Bapak Ibu, mari lewat firman Tuhan pada malam hari ini, kita sungguh-sungguh menghidupi doa-doa kita, karena doa-doa itu adalah harus kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, rogate berdoa mengarahkan kita untuk tetap tidak ada putus-putusnya menyampaikan permohonan kita kepada Allah. Allah adalah yang setia mendengar dan menjawab doa. Ini yang ketiga Bapak Ibu. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia mendengar dan menjawab doa. Bapak Ibu, Hana telah membuktikan itu bagi kita. Allah mendengarkan doanya. Allah memberikan apa yang diminta Hana. Sehingga Bapak Ibu, kita perlu mengevaluasi doa-doa kita. Ketika kita menyembah Allah yang setia mendengar, menjawab doa kita, maka baiklah kita juga harus berdoa dengan benar, berdoa dengan tekun, berdoa di dalam ketaatan. Bapak Ibu yang kekasih, berdoa tidak hanya menutup mata, melipat tangan dan berkata-kata kepada Allah. Berdoa juga tidak hanya menuntut Allah. Berdoa juga tidak hanya menyampaikan apa yang baik menurut kita. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh mengakui Allah itu adalah setia menjawab doa kita, maka kita juga harus berdoa dengan benar. Di mana letak kebenarannya Bapak Ibu? Letak kebenarannya adalah berdoa bukanlah kehendak kita yang terjadi. Tetapi doa itu harus benar-benar menjadi kehidupan orang percaya, di mana kehendak Allah lah yang terjadi di dalam kehidupannya. Sekali lagi Bapak Ibu, nilai kebenarannya adalah doa yang benar adalah bukan kehendak, bukan keinginan kita, tetapi Allah sumber segala sesuatu itu. Yang kita puji dan kita muliakan itu kehendaknya lah, ketetapannya lah yang harus terjadi atas doa-doa kita. Bapak Ibu yang kekasih, dalam situasi pandemi ini
juga memberikan dampak positif. Saya mendengarkan ini dari kesaksian beberapa anggota jemaat. Inang Pendeta, pandemi ini tidak hanya mengerikan, tetapi pandemi ini juga telah membuat saya dan keluarga saya dapat berdoa bersama. Ini tidak hanya satu keluarga Bapak Ibu, banyak keluarga yang saat ini mempersaksikan itu. Dalam pandemi ini ikatan keluarga semakin kuat. Bahkan kami sering berdoa bersama. Kami sering beribadah bersama. Yang tadinya itu tidak ada, itu tidak dijalankan. Bapak Ibu yang kekasih, sehingga dalam situasi ini pun kita harus terus melihat bahwa Allah senantiasa memampukan kita untuk tetap setia dan taat. Baik suka maupun duka dalam situasi kehidupan kita, doa menjadi bukti bahwa kita melekat kepada Allah yang menciptakan dan memberkati kehidupan kita. Jangan pernah lupa berdoa. Jangan pernah meninggalkan doa. Dan jangan pernah meragukan doa. Karena doa itulah yang berkuasa Bapak Ibu. Karena doa yang sesungguhnya adalah ketika kita merendahkan hati kita, kita mau dituntun, diarahkan seturut dengan kehendak, ketetapan, dan perintah Allah. Mari Bapak Ibu yang kekasih, sampaikanlah doamu kepada Tuhan. Bergumullah di dalam doamu. Lakukanlah itu di dalam kebenaran dan ketaatan. Allah yang setia menjawab doa akan mendengarkan, memberikan yang terbaik atas apa yang kita mohonkan. Dan tentu itu sesuai dengan kehendaknya. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga. Kami yakin dan percaya Engkau Allah yang setia mendengarkan, bahkan menyendengkan telingamu atas setiap seruan kami di dalam doa kami. Ajarkanlah kami ya Tuhan, supaya kami tetap berdoa. Ajarkan kami supaya kami tidak asal berdoa, tetapi kami sungguh-sungguh berdoa, menghidupi doa kami. Karena kami yakin dan percaya, di dalam doa tidak ada satupun yang tidak Tuhan ubahkan untuk menjadi yang terbaik dalam kehidupan kami. Apapun pergumulan kami saat ini Tuhan, kami mau menyampaikan itu, mempertaruhkan itu dalam setiap doa kami. Ajari kami supaya tidak ada kebimbangan, keraguan ketika kami berdoa kepadamu. Ajarkan kami supaya kami sungguh-sungguh mempersaksikan bahwa kehendak Tuhan akan senantiasa menjadi rancangan yang terbaik, yang penuh damai sejahtera, jauh dari apa yang kami rancang, jauh dari apa yang kami mohonkan kepadamu. Untuk itu ya Allah, hidup kami hanya di dalam Engkau. Berkati seluruh jemaat yang beribadah, yang mendengarkan firman ini. Kiranya pertolongan Roh Kudus senantiasa menyertai mereka. Terpujilah Engkau Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.